Shalom, selamat pagi, sahabat Parani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur kita kembali lagi dalam program ini, Parani, Papeda Rohani. Puji Tuhan. Dan pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman kita, pegangan kita, untuk memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka. Kami rindu memahami rencana-Mu dalam hidup kami. Berkati firman-Mu hari ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sahabat Parani yang terkasih, hari ini, di pagi hari yang indah ini, kita akan sama-sama membaca di dalam kitab Yosua pasal 8 dan Yosua pasal 9 ayat 1 sampai dengan 27 dengan tema kedaulatan Allah. Di dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, kedaulatan Allah adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki Allah atas segala ciptaannya, termasuk manusia, alam, dan segala sesuatu di bumi. Sahabat Parani yang terkasih, Tuhan memiliki tujuan di dalam hidup kita. Setiap dari kita pasti pernah mengalami kegagalan, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun usaha pribadi. Kegagalan seringkali membuat kita merasa putus asa dan kehilangan arah. Tetapi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Puji Tuhan. Kita dapat melihat contoh pada renungan ini, umat Allah telah gagal di masa lalu dalam mengambil atau memenangkan kota Ai. Tetapi Tuhan menggunakan kegagalan masa lalu sebagai bagian dari rencana kemenangan. Terdapat dalam Yosua pasal 8 ayat 6 dan 7. Kadang-kadang Tuhan menggunakan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan masa lalu kita untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun ini bukan satu alasan untuk mengulanginya lagi atau melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan bangsa Israel pada saat itu. Tentu saja Tuhan mengubah keberdosaan dan kegagalan umat manusia yang menyebabkan penyaliban Yesus menjadi kemenangan terbesar sepanjang masa. Salib itu bukan kesalahan. Itu adalah bagian dari kedaulatan Tuhan untuk memberi pengampunan dan menguduskan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Allah adalah penuh kasih. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Penyaliban Kristus adalah bukti kasih dan keadilan Allah. Saudara Parani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, jangan biarkan kegagalan atau penolakan dunia membuat kita kehilangan harapan. Karena kemenangan sudah dijanjikan di dalam Kristus. Percayalah bahwa setiap kita menghadapi proses pertumbuhan iman yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan membuat kita semakin mengerti dan percaya bahwa kedaulatan Allah selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Maka kita mendapat keyakinan bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan Yesus sanggup mengubah segala kegagalan, kekalahan, kesalahan, dan keterpurukan kita menjadi berkat dan kemenangan.
karena Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Puji Tuhan, Saudara Parani, demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Kita akan terus pegang janji Tuhan bahwa di dalam kita melakukan aktivitas kita, kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rapuh, namun penuh harapan. Kami memohon agar Engkau menguatkan iman kami, agar kami melihat bahwa setiap kekalahan, setiap kegagalan sebagai satu pelajaran berharga yang mendekatkan kami kepadamu. Melalui firman-Mu hari ini, kami belajar untuk bangkit dan terus bertumbuh menuju kemenangan yang Engkau janjikan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom sahabat Parani. Kita tetap semangat dan kita percaya hari ini hari yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehati.